wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai peluang Indonesia menjadi negara maju. Oke, seperti Pak Jokowi sampaikan bahwa Indonesia tidak lama lagi akan mencapai dikategorikan negara maju dari negara berkembang. Ini tergantung dari kepemimpinan negara Indonesia sendiri, ya artinya ada 2 atau 3 kali pemilihan umum, pemilu pilpres yang tentu saja menentukan nasib Indonesia ke depannya. Jika salah tentu saja ini tidak akan tercapai karena 12 atau 13 tahun dari saat ini Indonesia mempunyai bonus demografi. Apabila salah langkah tentu saja ini akan menjadi bumerang malah, karena ketika di tahun-tahun 30-an itu Indonesia akan mencapai puncak daripada sumber daya manusianya di tingkat yang tertinggi. Nah, apabila salah menentukan arah kita itu ke depannya, maka bukan bonus yang didapat tetapi adalah bumerang, bahkan menjadikan malapetaka di mana banyaknya pengangguran apabila tidak menyediakan lahan pekerjaan dari mulai saat ini. Nah ini dia, makanya Pak Jokowi selalu mengingatkan pentingnya kepemimpinan Indonesia ke depan. Misalnya katakanlah hilirisasi yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, baik itu nikel, bauksit, timah dan sebagainya, itu akan meloncatkan Indonesia ke negara maju. Tetapi apabila salah dan program ini tidak dilakukan, tentu saja Indonesia akan menjadi hal yang sangat menyedihkan, menjadi bumerang bagi kita. Nah, kita akan perlihatkan bagaimanakah apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kita lihat yang satu ini. Saudara Presiden Joko Widodo mengungkapkan butuh 3 kali kepemimpinan nasional ke depan untuk melanjutkan hilirisasi sumber daya alam. Dengan demikian, Indonesia mempunyai peluang untuk melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Jokowi berharap ada produk Indonesia yang dapat masuk ke rantai pasok dunia. Untuk itu, ekosistem EV baterai dan EV kendaraan listrik tengah dibangun. Meski demikian, proses integrasi serta hilirisasi SDA tidaklah mudah. Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara Kompas 100 di kawasan Ibu Kota Nusantara. Indonesia saat ini dan harapan di tahun 2024. Kalau kita bisa mengintegrasikan tadi, lompatan itu akan terjadi dari negara yang kategorinya negara berkembang masuk ke negara maju. Dan kesempatan itu juga bolak-balik saya sampaikan. Kesempatan itu ada dalam 3 kepemimpinan nasional ke depan. 3 kali kepemimpinan nasional ke depan. Dan itu juga yang disampaikan, sering disampaikan oleh Bank Dunia, oleh IMF, oleh OECD. Oke teman, itulah apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Memang benar kita harus hati-hati dalam memilih pemimpin tahun 2024 besok ini. Dan tentu saja ini menentukan arah Indonesia ke depan. Dan kita akan perlihatkan juga bagaimanakah kondisi Indonesia saat ini tahun 2023, seperti apakah dibandingkan di negara ASEAN lainnya. Apakah Indonesia betul-betul tumbuh secara bagus, secara baik, dan kita akan lihat dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN berbanding dengan jumlah penduduk. Kita lihat yang satu ini. Welcome to our journey through the dynamic world of Southeast Asia. In this video, we'll be exploring the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN. ASEAN is a powerful alliance comprising 10 unique and culturally diverse member countries. Let's take a moment to introduce these nations, highlighting their populations and main economic activities. Brunei, with a population of just over 400,000, is known for its thriving oil and gas industry. Cambodia, with over 15 million people, has agriculture and tourism as its primary economic drivers.
Indonesia, the most populous member with over 270 million residents, boasts a diverse economy including agriculture, manufacturing, and tourism. Laos, with a population of around 7 million, relies on agriculture and hydropower as key economic sectors. Malaysia, home to over 32 million people, is a diverse economy with a strong emphasis on electronics, petroleum, and palm oil production. Myanmar, with a population of more than 54 million, has a varied economy, with agriculture, natural resources, and tourism as key sectors. The Philippines, with over 110 million citizens, is known for its strong service and manufacturing industries. Singapore, a city-state with approximately 5.5 million residents, is a global financial and trade hub. Thailand, boasting over 69 million inhabitants, has a diverse economy driven by manufacturing, tourism, and agriculture. Vietnam, with a population exceeding 97 million, is known for its rapidly growing manufacturing and export sectors. In 2030, the ASEAN countries are expected to become economically stronger, with higher GDP. To give you a sense of their economic significance, let's start by ranking the top 10 largest economies in the ASEAN region and their respective populations in 2030. Number 10, Brunei. GDP, $38.7 billion. Population, 0.5 million. Number 9, Laos. GDP, $94.8 billion. Population, 8.81 million. Number 8, Cambodia. GDP, $145 billion. Population, 19 million. Number 7, Myanmar. GDP, $364 billion. Population, 59 million. Number 6, Singapore. GDP, $853 billion. Population, 6.58 million. Number 5, Malaysia. GDP, $1.549 trillion. Population, 37 million. Number 4, the Philippines. GDP, $1.746 trillion. Population, 128 million. Number 3, Thailand. GDP, $1.837 trillion. Population, 68 million. Number 2, Vietnam. GDP, $2.045 trillion. Population, 102 million. Number 1, Indonesia. GDP, $5.951 trillion. Population, 290 million. Oke teman, jelas pilihannya hanya dua saja. Apakah kita mau menjadi negara maju dan makmur, atau kita kembali ke nol, kita tetap menjadi negara berkembang, bahkan negara yang hancur? Tentu saja ini pilihannya ada dua, dan tentu saja kita harus bisa memilih apakah akan memilih pemimpin yang tidak melanjutkan hilirisasi dan pembangunan IKN, atau malah yang melanjutkan. Tinggal kalian pilih saja. Oke teman, demikianlah informasinya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Saya tutup saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman. Salam dari Bandung. Dadah. Sarangeo.